Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan kita berselawat kepada Nabi kita dan suri tauladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sistem koordinat Kartesius. Adapun materinya, yang pertama kita akan membaca denah, yang kedua menentukan letak benda pada denah, dan yang ketiga menentukan letak kota pada peta. Yang pertama kita akan membaca denah. Yang perlu kita perhatikan dalam membaca denah adalah arah mata angin dan titik acuannya. Perhatikan denah berikut. Di sini terdapat arah mata angin. Ya, ini arah mata anginnya. Utara, barat, selatan, dan timur. Silakan jawab pertanyaan ini. Gedung apakah yang terletak di sebelah timur kantor polisi? Ya, ini kantor polisinya. Berarti di sebelah timur kantor polisi terdapat gedung sekolah. Kebun kelapa, ini kebun kelapa, terletak di sebelah mana dari persawahan? Ini persawahannya. Berarti persawahan kebun kelapa itu terletak di sebelah utara dari persawahan. Di sebelah selatan kantor polisi. Di sebelah selatan kantor polisi terdapat puskesmas. Dan yang terakhir, pasar tradisional terletak di Jalan Durian. Ya, pasar tradisionalnya terdapat di Jalan Durian. Jadi dengan membaca denah, kita bisa mendapatkan informasi tentang suatu tempat. Selanjutnya kita akan membaca posisi benda pada koordinat. Ya. Apa itu koordinat? Yaitu bilangan yang digunakan untuk menunjukkan lokasi suatu titik pada bidang datar. Perhatikan gambar berikut. Pertama, kebun apel. Kebun apel itu terletak pada baris ketiga dan kolom C. Disingkat 3,C. Ya, baris 3 dan kolom C. Kebun jeruk. Kebun jeruk itu terletak pada baris 1 dan kolom F. Itu. Jadi kebun jeruk terletak pada baris 1 dan kolom F. Ditulis 1, kebun mangga terletak pada baris kelima dan kolom E. Jadi kita tulis 5, E. Ya, kolom 5 dan baris E. Sekarang koordinat pada peta. Ya. Pada peta biasa kita mendapatkan ada namanya garis lintang. Lintang selatan dan lintang utara. Dan garis bujur. Bujur timur dan barat. Ya. Garis lintang itu yang mendatar. Yang garis lintang itu yang ini. Ya, ada tulisannya, ada keterangannya pada peta. Ya. Misalnya Lamongan. Kita cari kota Lamongan. Lamongan ternyata di sini. Lamongan itu terletak pada di dalam kotak ini, ya.
di dalam kotak ini. Posisinya di ini kita lihat 7 lintang selatan dan sampai 8 lintang selatan. Yang kedua, dan ini juga kita perhatikan 112 bujur timur sampai 113 bujur timur. Ngawi. Ya, di sini kota Ngawi terletak pada 7 lintang selatan sampai 8 lintang selatan, dan dia di sini ya, berarti dia di 11 bujur timur. Ini 11 bujur timur sampai 112 bujur timur. Yang ketiga, Banyuwangi. Kita cari kota Banyuwangi. Ternyata dia di sini. Terletak pada 8. Ini yang sejajarnya Banyuwangi. Dia di 8 lintang selatan sampai 9 lintang selatan. Dan 114 bujur timur sampai 115 bujur timur. Jadi yang kita perhatikan cukup di dalam kotaknya saya kita cari, kemudian kita lihat angka-angkanya. Menentukan posisi titik pada bidang koordinat Kartesius. Ya, ini adalah gambar bidang koordinat Kartesius terbagi atas 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4. Untuk kuadran 1 semuanya positif. Ya, ini kita sebut sebagai sumbu X yang mendatar, dan yang vertikal adalah sumbu Y. Ya. Untuk kuadran 1 semuanya positif. Kuadran 2 sumbu X-nya negatif, sumbu Y positif. Kuadran 3 sumbu X-nya negatif, sumbu Y negatif. Kuadran 4 sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya negatif. Contohnya seperti ini. Misalnya di kuadran 1 itu 3,1. Ya, 3,1 itu di sini. Kuadran 2 min 3,1. Ya, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 minus 3, min 1. Ini minus 3,1. Di sini negatif, ini juga negatif. Kuadran 4 3,1. 3, minus 1. Sini posisinya X-nya positif dan Y-nya negatif. Sumbu X biasa disebut dengan absis dan sumbu Y adalah ordinat. Ya, jadi kalau kita sebut absis maka itu sumbu X, dan kalau kita sebut ordinat maka itu berarti sumbu Y. Sekarang kita akan menentukan titik. Ya, misalnya titik A. Ini titik A, berarti titiknya itu, perhatikan ini 6, dia tepat di 6 dan 4. Berarti titiknya 6,4. Ya. Kemudian B. B, perhatikan di sumbu X-nya dulu. Dia pas di minus 6 dan 5. Ya. Dia sejajar minus 6 dan 5. Berarti titiknya minus 6,5. C. C itu sejajar dengan minus 7 dan kedua minus 2. Jadi titik C adalah minus 7, minus 2. Ya, bagaimana dengan E? Misalnya E 0,8. Di mana kira-kira titiknya? 0. Berarti X-nya 0. X 0 dia di sini. Ya, kalau 0 berarti kita start di sini. 8, Y 8.
Ya, kalau sumbu Y itu berarti antara atas atau ke bawah. Kita cari 8 ternyata di atas. Ya, jadi 0,8 itu ada di sini posisinya. Di sini. F 5, minus 5. Ya. X-nya 5 berarti dia positif di sini. Oke. Minus 5. Minus 5 atas berarti ke bawah. Ke bawah, jadi kita cari sampai minus 5. Ternyata di sini. Ya. Berarti minus 5,5 minus 5 itu ada di titik ini. Selanjutnya G minus 4,0. Minus 4 berarti X-nya minus 4. Kita cari minus 4. Oh, ini dia. 0. Kalau 0 berarti ya dia tidak pindah-pindah. Karena dia 0 berarti dia tidak bergerak. Jadi posisinya di ya pas di sini saja. Minus 4,0. Demikianlah materi singkat kita hari ini. Ya, insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut lagi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu